Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator atas waktunya. Tanpa membuang waktu, maka saya akan membawakan materi mengenai pelayanan radiologi anak di era pandemi. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketika dalam pelayanan radiologi, yang jelas ini harus kita pegang bahwa anak bukan merupakan orang dewasa dalam bentuk mini. Mengapa demikian? Karena pada pasien anak berbeda secara fisik. Bisa kita lihat di sini penggambaran bagaimana proporsi tubuh. Salah satu contohnya, ketika anak umur katakanlah 0 sampai 1 bulan, bentuk kepalanya kita lihat proporsi tubuhnya ketika dibandingkan dengan orang dewasa. Kepala anak dibandingkan orang dewasa, dia hampir kalau di dewasa ini antara kepala sampai dada. Proporsinya aja udah beda. Kemudian yang jelas juga adalah ketika kita meronsen tulang-tulang panjang, ujung-ujung dari tulang-tulang panjang di anak ini berbeda dengan pasien dengan orang dewasa. Kemudian untuk rongga sinus, anak-anak di bawah 3 tahun rongga sinusnya belum terbentuk. Itu dari segi fisik. Dan yang perlu diperhatikan juga dari segi mental berbeda sekali psikologis antara anak dengan dewasa. Ketika kita mengerjakan dewasa, pasien dewasa katakanlah seperti itu, ngelihat alat ronsen ya dia tenang aja. Ibu bisa katakanlah mau ronsen dada, ibu silakan buka baju, kemudian ibu nanti ikut aba-aba kita, katakanlah ibu nanti ikut aba-aba, tarik nafas dan tahan, itu udah biasa, nggak akan takut. Berbeda dengan pasien anak, ketika datang ke ruang ronsen dilihat ruangannya besar, kemudian alatnya besar-besar, apalagi dia habis dari ruangan laboratorium disuntik, udah nangis duluan ngelihat alat yang besar-besar. Di situ titik perbedaannya dan perlu diperhatikan oleh radiografer ketika mengerjakan pasien anak. Oke, karena kita berbicara masalah pandemi, kita berbicara pandemi COVID-19, ini merupakan wabah pneumonia yang disebabkan virus corona baru yang disebut sindrom pernapasan akut coronavirus. Kita lanjut aja. Untuk ini menceritakan bagaimana kronologis di COVID Desember 2019. Pertama kali muncul di Wuhan, kemudian 30 Januari WHO menyatakan sebagai wabah. Kemudian 12 Februari tahun 2020 WHO menamakan virus ini atas nama novel coronavirus. Kemudian masuk ke Indonesia 3 bulan kemudian, pada tanggal 2 Maret diumumkan oleh Presiden Joko Widodo secara resmi sebagai kasus pertama. Dan dalam waktu 1 bulan sudah merebak ke beberapa wilayah Indonesia, sehingga dikeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019. Untuk ininya mungkin kita lebih percepat karena kita akan membahas bagaimana tekniknya nanti. Untuk di Indonesia, dari mulai kita lihat range di bulan Juli naik sekali, kemudian sudah mulai turun hingga tanggal 23 Oktober, dan alhamdulillah hingga sampai saat ini COVID juga udah mulai turun. Ini yang menarik bahwa ketika kita berbicara tentang pasien yang terpapar COVID untuk anak, ternyata jumlahnya hanya 13% atau 1:7,5, di mana 2,9% terjadi pada anak-anak 0 sampai 5 tahun, kemudian 10% terjadi pada anak-anak 6 sampai 18 tahun. Jadi angka keterjadian COVID pada pasien anak ternyata tidak terlampau besar. Ini statistiknya, kita bisa lihat. Yang menarik di angka sini, untuk angka meninggalnya untuk anak kecil ternyata kecil sekali, hanya terjadi 0,5% pada umur 0 sampai 5 tahun. Kemudian untuk umur 6 sampai 18 tahun juga terjadi 0,5%. Terus bagaimana hubungan anak dengan COVID-19? Jadi menurut salah satu jurnal dikatakan bahwa
pada pasien anak, fase awal infeksi virusnya ini lebih banyak daripada orang dewasa. Kemudian pada pasien anak ini lebih cenderung menunjukkan gejala yang lebih ringan. Dan karena pasien anak lebih cenderung menunjukkan gejala yang lebih ringan, maka pasien anak termasuk memainkan peranan penting dalam penularan penyakit sebagai pembawa tanpa gejala. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa penggunaan masker itu perlu dipastikan untuk pengantar dan pasien anak, pengantar dan pasiennya, kecuali pada pasien umur 5 tahun. Kenapa demikian? Karena pada pasien umur 5 tahun, pertama akan membahayakan dia, takutnya sesak napas. Kalau misalnya saya baca dari pengumumannya dari WHO. Kemudian takutnya juga pasien anak itu cenderung ketika menggunakan masker, dia akan memegang daerah hidung dan mulut, sehingga ketika dia sering memegang daerah hidung dan mulut, malah nanti banyak virus masuk ke dia, termasuk salah satunya COVID. Oke. Setelah terjadi pandemi, bagaimana efeknya kepada pelayanan radiologi? Yang jelas pelayanan radiologi, termasuk salah satunya di tempat saya bekerja, itu kita bagi zona-zona. Jadi kita bagi menjadi zona hijau. Zona hijau ini khusus pelayanan radiologi untuk pasien non-COVID yang tidak COVID. Kemudian untuk zona merah ini kita bagi untuk penempatan pelayanan pasien COVID atau suspek COVID. Ada juga daerah-daerah yang terpaksa bercampur antara zona hijau dan zona merah dalam satu tempat, tapi memang waktunya yang kita atur. Kemudian bagaimana dampaknya bagi radiografer? Yang jelas di tempat kami harus menata ulang bagaimana penempatan radiografer itu sendiri, menata ulang bagaimana jumlah radiografer bisa melayani di tempat yang kita bagi tadi. Karena di tempat saya itu ada kita buka zona hijau khusus buat yang non-COVID, tapi juga melayani zona merah. Radiografernya terpaksa dipecah, sehingga perlu ditata secara jumlah maupun tempat. Kemudian kita perlu melakukan sosialisasi zona dan wilayah kerja. Kemudian radiografer perlu beradaptasi untuk penggunaan alat radiologi yang baru, karena memang kita dapat beberapa alat sumbangan, entah itu CT scan khusus buat pasien COVID, kemudian DR mobile, sehingga memang kita harus adaptasi juga nih. Jadi radiografer benar-benar mengalami perubahan. Kemudian ketika kita menggunakan APD juga itu kita harus adaptasi menggunakan APD, adaptasi kerjanya juga dengan menggunakan APD, gimana supaya kita tetap strong lah, katakanlah, di antara penggunaan hazmat, penggunaan N95 yang memang awalnya kita nggak gunakan gitu. Kemudian kita beradaptasi untuk sosialisasi kebiasaan baru, jaga jarak antara radiografer yang tadinya kita dekat ngobrol tepok-tepok, sekarang nggak bisa lagi. Setelah era pandemi, hal seperti itu dilarang. Perubahan-perubahan di radiologi yang berdampak juga terhadap radiografer jelas berdampak pada pelayanan pasien. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap menghasilkan gambaran radiografi pasien yang optimal, sementara ini juga tetap aman untuk radiografer dan pasien. Oke, tips dan trik untuk mendapatkan gambaran yang optimal. Yang pertama bisa kita lakukan baik di zona merah maupun di zona hijau adalah memberikan komunikasi yang efektif. Jadi walaupun kita katakanlah di zona merah menggunakan hazmat, kita tetap harus bisa memberikan komunikasi yang efektif, karena memang komunikasi yang efektif ini bisa memberikan kepuasan pasien 78%. Jadi hasil akhir dari pekerjaan kita salah satunya adalah bagaimana memberikan kepuasan pada pasien dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Komunikasi yang efektif ini bisa terjalin dengan jalan humble, kita tetap ramah pada pasien, lemah lembut. Kemudian ketika kita berbicara harus jelas, tidak multitafsir, kemudian audible, di mana bahasa yang kita bawakan ini adalah bahasa yang mudah dipahami. Kemudian
kita juga respect terhadap pasien, saling menghormati, saling menghargai. Istilahnya nggak ada tuh bedanya di kami, mana itu pasien BPJS, mana pasien yang berbayar, kita tetap memberikan pelayanan yang baik dengan asas saling menghormati dan menghargai. Kemudian kita juga berempati pada pasien, di mana kita menempatkan diri di situasi yang pasien alami. Jadi kadang mungkin udah jamnya pulang nih biasanya. Ini contohnya udah jamnya pulang, jam 14.30 kita pulang, atau sudah tutup layanan, tiba-tiba ada pasien datang untuk minta ronsen anak di jam 14.35. Ya kadang-kadang, ya itu kalau di tempat kami tetap kami layani dengan pertimbangan kesian juga pasiennya kalau pulang, kemudian besoknya harus balik lagi. Jadi tetap kita layani dengan pertimbangan gimana kalau misal diri kita sendiri dalam posisi demikian gitu. Kalau kita ya pengennya dilayani hari itu juga, nggak perlu tuh kita pulang lagi kemudian besoknya balik lagi hanya untuk ronsen doang. Terus jika di zona merah gimana nih? Ini zona hijau, di zona merah sama prosesnya. Ini yang di tempat kami terapkan, kita tetap ramah. Tapi bedanya komunikasi efektif di zona merah karena kita menggunakan APD, ini yang perlu kita perhatikan. Suara kita harus kuat, kita harus lebih pasang pendengaran. Karena kenapa suaranya harus kuat? Kita pakai N95, pakai masker bedah. Ketika ngomong ya ketahan. Kita ngomong sama pasien, kadang-kadang pasiennya nggak denger. Pasien ngomong pakai masker, kita nggak denger, kurang denger karena kita menggunakan hazmat. Jadi mau nggak mau, ketika di zona merah, adaptasinya ya ini, suara kita harus lebih kuat, kemudian kita lebih benar-benar pasang pendengaran. Walaupun kita juga tetap harus jaga jarak sama pasien. Jaga jarak kalau ini sama pasien anak dan keluarganya, gitu. Sekarang bagaimana komunikasi yang efektif ini diterapkan kepada siapa aja sih, gitu. Yang pertama karena memang ini untuk melayani pasien anak, ya jelas kita terapkan buat pasien anak. Nah, komunikasi yang efektif pada pasien anak, walaupun kita di zona merah, tetap kita ajak, kita bujuk agar pasien bisa bekerja sama gitu. Kalau di anak ini, seperti yang tadi saya bilang bahwa secara mental, secara psikologis berbeda dengan pasien dewasa. Datang, habis disuntik, takut, nangis. Nah itu gimana tuh caranya radiografer di anak bisa mengajak dan membujuk? Yang pertama, tips yang saya berikan adalah gunakan bahasa dan intonasi untuk anak. Gunakan bahasa dan intonasi untuk anak. Kemudian, ajak anak untuk bermain. Kita anggap radiologi ini adalah tempat bermain buat mereka. Kemudian kita nggak segan-segan beri pujian, jaga kontak mata, mungkin usapan juga kadang-kadang perlu. Cuman memang sejak ini kalau di zona hijau mungkin kita lakukan, kalau di zona merah ya mungkin nggak juga kali. Nah, untuk tantangan di zona merah bagaimana? Kadang-kadang anak-anak ini takut ketika kita ngelihat kita pakai APD gitu. Dengan pakaian yang APD tadi, hazmat, wah serem juga nih. Itu tantangannya. Sebagai contoh bisa saya berikan gimana sih gunakan bahasa dan intonasi yang baik untuk anak. Kemudian ajak bermain. Misal ada pasien anak datang saya. Ini berlaku untuk di zona hijau dan di zona merah juga saya terapkan. Datang nangis atau kadang-kadang dia takut biasanya, anak-anak di bawah 5 tahun seperti itu, atau untuk anak-anak 7 tahun juga saya ajak komunikasi. Biasanya saya datang tek, saya ajak ngobrol, adek namanya siapa gitu. Jadi intonasinya juga beda antara kita ngertiin pasien anak dengan dewasa. Intonasinya adek namanya siapa, biasanya dijawab sama orang tuanya, namanya Budi bu, namanya Budi mas, katanya biasa gitu. Budi sudah kelas berapa? Kemudian nanti tangannya ditaruh ya, misal mau foto tangan nih, tangannya ditaruh di alat om nih, nggak sakit kok. Atau nanti tangannya ditaruh di atas sini, enak dah pokoknya nggak usah takut, sama om baik kok. Biasanya biasanya saya ngomongnya seperti itu. Jadi tekanannya, intonasinya, dan kalau misalnya anaknya udah selesai, pinter, katakanlah nggak nangis,
Ya saya nggak sungkan-sungkan, kamu pinter banget dah pokoknya kasih tos dulu sama om lah, tos lah, biasanya seperti itu kalau di zona hijau. Jadi ya bisa-bisanya kita berkomunikasi dengan pasien anak. Jadi biasanya saya terapkan nggak selalu, nggak melulu ketika pasien datang anak harus saya rejeng, ya enggak gitu. Prosesnya saya komunikasi dulu sama mereka. Ketika komunikasi saya berhasil, ya berhenti sampai situ, pemeriksaan dilakukan. Tapi kalau pemeriksaannya ketika saya sudah bujuk, saya rayu, nggak bisa, biasanya baru saya rejeng. Biasanya baru saya pakai alat fiksasi. Biasanya seperti itu. Oke. Komunikasi selanjutnya adalah komunikasi kepada keluarga pasien, karena memang ini pasien anak biasanya diantar sama keluarganya, sama orang tuanya. Terus saya adalah petugas ronsen yang akan melakukan ronsen pada anak bapak. Kemudian saya tanya, misal ibu nama anaknya siapa gitu. Kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa. Jadi ketika nanya juga saya nggak sebutin tuh nama anaknya. Misal ibu nama anaknya Budi ya, itu salah. Jadi dari IPSG identifikasi pasien safety goal-nya itu kalau misal kita nanyain pasien ya seperti itu. Ibu nama pasiennya, nama anaknya siapa? Tanggal lahirnya tanggal berapa? Jadi seperti itu. Kemudian saya jelaskan juga misal pemeriksaannya adalah pemeriksaan dada, ibu anaknya harus buka baju dulu, kemudian nanti karena ini anaknya masih kecil dan kemungkinan goyang-goyang, ini harus dipegang ya Bu ya, mungkin seperti itu. Kemudian dalam komunikasi kita harus juga tersenyum, ramah, nggak kaku gitu. Kemudian kita juga harus menghindari bahasa-bahasa medis. Misal saya bilang, Bu anaknya akan dironsen torak ya, nggak seperti itu. Torak dia nggak tahu, jadi kita pergunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Ibu anaknya akan dironsen dada ya, seperti itu. Atau bapak anaknya akan dironsen tulang kepalanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir bisa kita tanyakan juga ketika kita sudah jelaskan semuanya, kita tanyakan tuh, ibu, bapak, maaf, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pemeriksaan, seperti itu. Kemudian yang perlu kita komunikasikan juga dengan baik adalah kepada teman sejawat. Teman sejawat bisa jadi dokter, bisa jadi perawat, bisa jadi porter, karena di rumah sakit radiografer merupakan salah satu sistem di rumah sakit yang menunjang kesehatan bagi pasien. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan teman sejawat, maka kita tanyain tuh, misal kita udah dorong-dorong alat ronsen biasanya nih, kita tanya data pasien, Mbak, anak yang namanya Budi yang mana? Biasanya ditunjuk yang sebelah sana. Kalau sama teman sejawat biasanya kita nanya gitu, kita nggak nanya anaknya yang mana ya gitu. Biasanya kita tanya dulu, Mbak, nama anak ini yang mana, kemudian kita cek nomor medical recordnya, kadang-kadang ada juga di gelang pasiennya kalau di tempat kami. Kemudian kita komunikasinya ya secara serius, santai, kemudian jangan lupa senyuman ke teman-teman sejawat. Ini berlaku juga di zona merah. Jadi walaupun kita pakai hazmat, katakanlah pakai APD, tinggal mata doang yang kelihatan kok kalau kita memang berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan ramah dengan sesama petugas, dan ini sangat membantu kita ketika kita melakukan pekerjaan gitu. Kalau kita ramah, dia juga oke, dia mau dengan senang hati untuk membantu melakukan pekerjaan kita. Misal katakanlah kita bekerja sama dengan perawat di ICU, dia akan membantu untuk mengangkat pasien tuh, kita masukin kasetnya. Kemudian jika ada permintaan yang kurang jelas, kita bisa komunikasikan biasanya sama dokter. Jadi kalau misalnya kurang jelas, dok ini sebenarnya permintaannya bagaimana sih, itu biasanya kita komunikasikan aja kalau nggak jelas. Kemudian hasil foto dengan prosedur segera. Jadi kalau misalnya ada hasil prosedur yang memang harus itu, ya harus kita dahulukan. Tips yang kedua adalah kita mempersiapkan alat dan bahan. Tujuannya untuk menghasilkan pemeriksaan yang efektif, cepat, dan menghindarkan kesalahan. Gimana sih sebenarnya kalau saya punya tips ketika saya mengerjakan, punya kebiasaan lah katakanlah ketika saya mengerjakan pasien, saya siapin dulu tuh
Alat saya siapin, bahannya saya siapin. Alatnya apa? Saya siapin dulu alat ronsen. Cupnya saya siapin, kemudian kivi, MA, second, kemudian fokusnya saya siapkan, kemudian kalau memang ada alat bantu, saya siapkan alat bantunya, katakanlah alat proteksi segala macam itu saya siapin dulu. Baru saya ke pasien. Baru pasiennya saya suruh buka baju, karena memang biasanya pasien anak harus buka baju. Nah kemudian setelah selesai gimana? Setelah selesai ya urutannya kita balik. Seandainya itu pasien rawat, plate-nya dulu saya ambil, kasetnya dulu saya ambil. Jangan pasien lama-lama dengan tidur di bawah plate yang keras. Apalagi itu pasien anak. Kita ambil, baru kita beresin alat-alat, baru beresin cup, kita edit foto kita kalau misalnya itu digital. Jadi jangan sampai malah pasien itu lama-lama di atas plate, terutama pasien anak, kesian sekali. Oke, ini yang saya bilang yang perlu dipersiapkan adalah satu pesawat ronsennya. Tadi saya jelaskan bahwa saya siapkan dulu tuh kivi, MA, second. Saya udah lihat pasiennya, saya bisa tahu berapa kivi dan MA second yang harus diberikan. Kemudian saya siapin dulu cupnya, FFD, kolimasi itu saya siapkan. Kemudian saya, kalau ini tips aja ya, kalau misalnya untuk pemeriksaan torak dan abdomen kita harus pakai kivi tinggi, karena untuk pasien anak penggunaan kivi tinggi jelas akan mengurangi dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Seperti itu. Kemudian saya siapin juga nih alat fiksasi atau alat imobilisasi, karena memang kita berhadapan dengan pasien anak seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketika pasien anak itu tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa dibujuk, mau nggak mau kita harus melakukan fiksasi. Mau nggak mau anaknya harus dimobilisasi. Kalau bahasa saya dipaksa, mau nggak mau gitu. Karena memang kalau nggak difiksasi, nggak dimobilisasi, ya gambar yang kita punya misal bergerak, pasiennya bergerak ya goyang, gambarnya nggak informatif nanti, nggak optimal. Dan ini beberapa alat fiksasi yang ada di tempat kami. Ini bantal untuk membantu alat fiksasi kepala, kemudian ini bantal pasir untuk fiksasi kaki, biasanya kaki atau tangan ketika kita melakukan ronsen torak atau abdomen. Saya pergunakan ini juga, penggaris ini biasanya saya pergunakan untuk meronsen daerah tangan atau kaki, untuk fiksasi daerah tangan atau kaki, nanti kita lihat. Oke, yang perlu dipersiapkan lagi adalah sebelum pemeriksaan wajib siapin tuh alat proteksi. Alat proteksi digunakan untuk melindungi daerah genital atau daerah lain, atau meminimalisasi dosis radiasi yang diterima oleh pasien yang sebenarnya nggak perlu diterima sama dia di daerah tertentu, misalnya di daerah gonad. Dan ini juga kita siapkan apron untuk keluarga pasien ketika memegang. Di tempat kami kebetulan memang ada katakanlah apron untuk memegang pasien, kita minta siapkan tuh. Oke, ini ada yang menarik dari gambar ini. Coba kita lihat kira-kira apa yang agak beda. Kalau cup bukan, kalau misalnya apron bukan. Ini yang menarik nih. Jadi ini ada bola-bola. Bola-bola ini kadang-kadang kita dapat dari manajemen tempat saya bekerja. Memang dipersiapkan untuk dibagi-bagi ke anak-anak pasien-pasien saya. Ini berlaku untuk zona hijau, tidak berlaku untuk zona merah. Jadi kalau mereka sudah nurut, katakanlah sudah mau dironsen dengan baik, ya udah kita siapin bola-bola. Ayo adek, mau nggak nih bola-bola nih? Atau kalau misalnya nggak nurut, kadang-kadang saya ambil dulu nih. Mau bola nggak? Nanti om kasih bola, tapi adek nurut dulu ya. Atau nanti Budi nurut dulu ya, seperti itu. Oke. Ini contoh pemeriksaan di zona merah PICU, Pediatric Intensive Care Unit. Sama, kita siapkan dulu cupnya. Setelah cup siap, dimasukin data pasiennya. Kivi, MA, fokus, baru kita masukin plate-nya. Kita atur kolimasi, X-ray. Setelah selesai,
Kembali diambil dulu tuh plate-nya. Nah, ini yang tadi di video pertama nggak ada, ini di video kedua ada. Sebenarnya prosesnya itu setelah selesai, radiografer di kami untuk yang di zona merah tuh ngebersihin setiap plate, katakanlah yang bekas dipakai untuk ngeronsen pasien. Plate-nya kita bersihkan bagian depan maupun bagian belakang. Oke. Proses desinfeksi. Oke, kita lihat bagaimana cara ngebersihinnya. Selesai ngebersihin, jangan lupa untuk melakukan cuci tangan 6 langkah. Selesai kita melakukan cuci tangan 6 langkah, sampahnya wajib dibuang di tempat khusus yang disediakan untuk infeksi. Di tempat kami, di samping picu, kemudian perinatologi, ada juga zona merahnya, poli khusus zona merah. Kita lihat pemeriksaannya. Oke, disiapin dulu. Kemudian karena memang pasien anak, kita nggak pakai ini ya, nggak pakai grid. Ini gridnya kita copot. Pasien diletakkan, jangan lupa kita pakaikan gonad shield juga buat anak. Ini kadang-kadang gonad shield juga bisa berfungsi untuk alat fiksasi juga. Jadi biasanya kalau di tempat kami untuk pasien anak, ya biasanya kita minta untuk dua yang megang, bagian bawah dan bagian atas kalau untuk ronsen dada ataupun ronsen abdomen. Setelah siap, baru dilakukan X-ray. Untuk pasien yang lebih besar, kadang-kadang kalau memang dia nurut, cukup dengan satu orang yang pemegang, dan jangan lupa kembali gonad shieldnya untuk proteksi bagi pasien. Kalau udah selesai, pasiennya udah nggak ada di ruangan, baru kita adakan proses editing dari foto. Ini kebetulan menggunakan mobil DR. Ini contoh yang pemeriksaan di zona hijau, pemeriksaan bone survey contohnya. Nama anaknya siapa? Tanggal lahirnya? Oke, kita bisa lihat di sini. Ini diperagakan oleh modelnya radiografer kita sendiri. Jadi petugasnya menanyakan kepada ibu dan bapak anak ini, pertama nama anaknya siapa, kemudian tanggal lahirnya. Ya, kemudian dijelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan pasien oleh radiografer kita. Nah, itu tadi kurang jelas ditanyakan radiografer ketika berhadapan dengan pemegang pasien wanita, ataupun katakanlah pada pasien wanita yang udah lumayan besar juga, mau nggak mau kita harus tanyakan, minta maaf ibu, saya tanyakan karena ini prosedur, apakah ibu sedang hamil atau enggak, karena memang ini menghindari kalau dia hamil kemudian memegang pasien, ya kesian kandungannya lah, katakan seperti itu. Disiapin dulu KV-MA second, kemudian fokusnya disiapin, fokus besar atau fokus kecil, kemudian kita siapkan juga alat fiksasi, kemudian alat proteksi. Ini kita buat alat proteksi dari lembaran apron. Nah, petugas kita memberikan apron kepada pasien, kita siapin semuanya. Jadi kita udah siapin KV, MA, second, alat dan bahan siap semua, baru kita ke pasien. Kita atur dulu kolimasinya, pemeriksaan torak.
Oh iya, yang perlu diperhatikan tetap orang tua pasien menggunakan masker, ibu bapaknya, dan petugas kita juga tetap menggunakan masker. Ya, teknik fiksasinya, nah ini teknik fiksasi untuk torak, kita fiksasi di daerah kaki dulu, daerah dengkul, tahan, kemudian kita kasih alat proteksi. Ini juga kalau misalnya bekas apron ini kadang-kadang timbalnya juga bisa berfungsi sebagai alat fiksasi. Kemudian untuk fiksasi torak di daerah tangannya kita jepit ke kepala, jadi kedua tangan menjepit ke daerah kepala. Ini misal seperti ini teknik fiksasi pada torak. Ini kita kasih pemberat untuk alat fiksasi. Ini hasilnya. Hal ketiga yang perlu diperhatikan ketika melakukan pekerjaan di era pandemi untuk pasien anak, entah itu di daerah yang zona hijau atau zona merah, adalah mengenai desinfeksi. Desinfeksi merupakan proses membersihkan dengan cairan desinfektan untuk mengurangi keberadaan virus, bakteri, kuman, dan mikroorganisme lainnya. Jadi buat ngilangin virus COVID lah, kita bersihin. Dan ini biasanya lebih kita gunakan jika terjadi percampuran antara zona merah dan zona hijau. Misal katakanlah di tempat kami itu CT scan-nya memang masih diperuntukkan untuk zona hijau, katakan seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada pasien COVID butuh CT scan, ya kita jadwalkan CT scan-nya katakanlah di jam tertentu, di sore hari atau di siang hari. Selesai mengerjakan pasien CT scan, ya didesinfeksi, katakan seperti itu. Ini yang biasa kita pergunakan. Tisu yang dipergunakan di tempat kami di radiologi adalah yang mengandung alkohol 70%. Kemudian desinfeksi alat ronsen. Selesai kita mengerjakan pasien COVID, sementara alatnya harus dipergunakan kembali untuk zona hijau, daerah mana aja yang harus diberesin gitu, harus yang harus didesinfeksi. Yang pertama handle-nya, kemudian buat ngatur kolimasinya, kemudian tuts untuk menghandle pasien juga, menghandle cupnya ke kiri ke kanan, ini harus dibersihkan nih. Kemudian keyboardnya, mouse, tempat untuk mencet X-ray-nya juga harus dibersihin. Kemudian alat bantu, ini alat bantu, kemudian plate-nya atau kasetnya harus dibersihin gitu. Termasuk meja pemeriksaan. Ini daerah-daerah yang memang harus dibersihkan ketika kita selesai mengerjakan pasien COVID, dan sementara ruangan itu akan dipergunakan kembali untuk zona hijau atau pasien non-COVID. Jadi daerah cup, meja pemeriksaan, ruang kontrol, alat proteksi, alat bantu. Kemudian kalau di CT scan, biasanya yang kita bersihkan ini nih, mejanya, kemudian injektor pumpnya, pompa injektornya, kemudian ini buat ngatur ketinggian dari meja, kemudian alat fiksasi buat di CT scan. Setelah itu di daerah kerja atau ruang kontrol kita juga bersihkan nih, kalau memang ternyata radiografernya hanya satu, dia masuk selesai memegang pasien kemudian masuk ke ruang kontrol, ya mau nggak mau dibersihin juga nih keyboard, kemudian mouse-nya, kemudian buat mencet X-ray-nya, itu harus dibersihin semuanya. Kecuali kalau misalnya radiografernya dua, di ruang kontrol beda dengan radiografer yang ada di ruang periksa. Ketika ruang periksanya radiografernya beda, dia pakai hazmat, ini tidak menggunakan hazmat dan tidak bersentuhan dengan pasien, radiografer kita nih biasanya keluar langsung ke sini dan nggak masuk ke ruangan sini. Biasanya kalau udah begini ya hanya ruangan aja yang dibersihin begitu. Oke, ini ada video desinfeksi untuk ruangan pemeriksaan radiologi. Ini selesai kita mengerjakan pasien dewasa, jadi gridnya juga masih nggak dibuka, kemudian tapi tetap kita lap ya.
karena di ruangan ini pasien zona merah untuk pasien COVID dan pasien yang dicurigai. Jadi tetap harus dibersihin setiap pasien. Ini selesai mengerjakan pasien anak tadi, kita tetap bersihkan daerah depan, daerah sisi-sisi, tepi-tepi. Kemudian ketika di ruang rawat tadi mungkin bisa udah lihat juga. Nah, ini kita ulang lagi, cuman memang ini untuk pasien dewasa, selesai mengerjakan pasien dewasa. Jadi kita bisa lihat ngelapnya satu arah tuh, disuruhnya tuh ngelap plate-nya satu arah, searah. Oke, pengganjal kepala pasien dibersihin dulu. Kemudian meja pemeriksaannya. Kemudian tepi-tepi, kain fiksasi pasien. Gantry, daerah gantry. Daerah gantry yang dekat dengan pasien. Nah, ini biasanya juga kan kita pegang tuh, kita beresin. Terakhir oleh cleaning service, jadi tools yang untuk mencet pintu secara otomatis keluar masuk itu juga kita bersihkan. Oke, demikian paparan saya tentang bagaimana pelayanan pasien anak di era pandemi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua atas perhatiannya, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat teman-teman radiografer yang telah melayani pasien anak dengan COVID, pasien anak yang terpapar COVID ataupun yang suspek COVID dengan secara baik dan tulus ikhlas. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.